Halo guys, ketemu lagi. Kita lanjutkan yuk part 3 daripada chapter 7 ini masalah framework mindset kita dalam berinovasi. Sebagaimana pada part-part sebelumnya, kita sudah jelaskan secara umum adanya suatu J-curve yang dipropose dan diformulasikan oleh Howard Love yang kita jadikan pegangan framework mindset kita dalam berinovasi. J-curve itu terdiri dari 6 fase, yaitu fase create, kemudian release, kemudian morph, kemudian model bisnis maksudnya, kemudian scale up, dan kemudian tingkat harvest. Kemarin kita baru masih awal-awal sekali dalam masalah create, fase nomor 1. Di create sendiri sebenarnya ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu produk-produk yang katakanlah untuk berinovasi. Salah satunya itu adalah design thinking sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Selain itu juga ada tools lain seperti Lean Startup, Agile Development, atau yang lain-lain. Nanti kita akan juga jelaskan secara umum. Sekarang kita ke yang pertama dulu daripada innovation tools yang bisa digunakan. Salah satunya adalah design thinking. Untuk memahami design thinking itu dibagi menjadi dua faksi besar. Satu faksi yang awal itu adalah masalah problem space, yang kedua adalah solution space. Analoginya itu seperti dokter. Seorang dokter, dia itu tidak bisa sembarangan ngasih obat kalau diagnosisnya itu tidak tepat, tidak akurat. Nah, diagnosa itu adalah problem space. Sebagaimana semakin akurat seorang dokter itu untuk menentukan dan mendiagnosa seorang pasien itu penyakitnya apa, maka diharapkan akan semakin efektif, semakin mantap, semakin mujarab obatnya di solution space itu. Sekarang bayangkan kalau kita tiba-tiba problem space kita itu tidak akurat dan kemudian langsung pengen dengan ide kita pengen ini, pengen itu sebagai solution. Akibatnya apa? Ya kayak obatnya dokter itu nggak efektif, nggak manjur, dan hanya buang-buang waktu saja. Maka di sini stepnya adalah pentinglah dulu kita menentukan problem space dengan benar, baru kemudian setelahnya adalah solution space yang benar juga. Sehingga inilah yang lazim dikatakan oleh orang-orang dengan masalah problem solution fit. Dalam inovasi, tahap yang paling awal adalah menentukan problem solution fit. Pertanyaannya sekarang, kita kan sebagai detektif kan harus banyak tanya ya. Gimana kalau kita tidak memulainya dari problem dulu? Saya ingin dengan kreativitas saya bikin ini itu. Bagaimana itu? Kalau kita tidak mulai dari problem dulu dalam berinovasi, langsung bikin ini itu berdasarkan kreativitas kita, maka memang nggak ada masalah. Tapi saya hanya ingin bikin ini itu kan nggak masalah juga kan? Maka itu jatuhnya kepada ke kreativitas dan bukan inovasi. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada chapter sebelumnya antara perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu adalah suatu ide, imajinasi, dan suatu solusi, serta kreasi daripada hal-hal yang merupakan ide, solusi, dan imajinasi kita. Tetapi, berbeda dengan inovasi. Inovasi itu selangkah lebih jauh dibandingkan kreativitas, yaitu bagaimana agar kreativitas kita itu akhirnya bisa berubah menjadi suatu produk dan jasa yang bernilai bisnis, bisa diperjualbelikan, dibutuhkan orang. Nah itu, kalau kita tidak masuk dari problem space, mungkin ya itu akan memberikan value untuk kita dan orang-orang semisal kita. Tetapi kalau untuk langsung dijadikan suatu bisnis lah, ya kamu suka, kamu butuh. Orang lain belum tentu butuh. Nah, inovasi, makanya inovasi itu berlihat daripada kebutuhan dulu orang itu. Ngapain saya bikin sesuatu kalau orang lain tidak butuh? Tetapi kalau kamu sudah menentukan di problem space bahwa orang-orang memang butuh seperti ini, demografinya kayak gini, secara market research-nya begini, maka ya ayo, yuk kita go ahead. Nah, inilah yang membedakan antara kreativitas dan inovasi. Inilah yang membedakan ketika kita berinovasi dengan mulai dengan problem solution dulu, problem solution fit, dengan katakanlah hanya intuisi, karena bikin sesuatu hal yang aneh-aneh, unik-unik hanya berdasarkan kreativitas. Yang satu lebih mudah untuk dimonetisasikan, sedangkan yang satunya itu lebih kepada katakanlah kepuasan pribadi sulit diukur dan kadang-kadang agak susah juga untuk jadikan satu bisnis monetisasi. Apakah nggak boleh seperti itu? Iya boleh, boleh, nggak masalah, nggak masalah. Tetapi itu di luar daripada
skop inovasi yang kita hendak jelaskan masalah monetisasi dan bisnisnya itu. Jadi beda ya. Benar pada rasanya kreativitas itu adalah pintu awal dalam berinovasi. Tetapi tidak semua orang yang kreatif itu bisa berinovasi. Tapi sebaliknya, orang berinovasi itu pasti kreatif karena dia bisa merubah kreativitasnya itu menjadi inovasi yang delivering value, menghasilkan bisnis, uang, dan bisa membuat inovasinya itu bisnisnya sustainable. Jadi ya clear dulu ya di sini ya. Makanya dari itu kita mulai daripada problem solution fit itu dulu di design thinking ini. Untuk memberikan gambaran aplikasi yang lebih jelas mengenai design thinking ini, mari kita coba aplikasikan design thinking ini ke produk-produk inovatif yang kita ketahui agar kita bisa memahami design thinking in action. Misalnya di TikTok ini, misalnya TikTok sebagai satu produk yang inovatif. Kita coba ulas dan kupas dengan menggunakan design thinking ini. Kawal dulu ke problem space. Problem space, yang pertama kan bagaimana kita understand ataupun define daripada suatu problemnya itu. Kenapa ya kok orang-orang itu tidak semuanya itu menjadi content creator? Oh, dari understand kita, define kita, mungkin mereka itu sebenarnya ingin menjadi content creator, tetapi terhalang dengan masalah-masalah seperti, kan kalau jadi content creator itu kan alatnya kan harus banyak, repot, nggak mudah, itu satu. Kemudian yang nggak hanya itu, yang kedua, untuk ngeditnya itu susah, harus beli ini, beli itu, pakai itu, punya keahlian sendiri. Jadi tidak bisa orang yang dengan kemampuan sederhana saja dalam editing bisa membuat satu konten yang bagus. Nah, itu mungkin permasalahan-permasalahan awal yang dipahami oleh seseorang ketika kita sedang berdiskusi di suatu forum design thinking. Oh ya ya ya. Biasanya ada tool-toolsnya nanti design thinking di understand itu. Oh, masalahnya itu. Ya. Dan sekarang kita coba observe dulu lagi. Bener nggak yang kita pahami itu, kita understand itu? Karena logikanya itu seperti gunung es. Apa yang kita pahami itu hanyalah yang di atasnya saja, 20%-nya saja. Sedangkan reality check-nya itu harus kita cek lagi ke 80% gunung es yang ada di bawah daripada lautan itu. Jangan-jangan pemahaman kita salah, maksudnya seperti itu. Makanya harus kita buktikan dengan observe lagi. Oh ya, kalau gitu demikian mungkin hipotesanya kita coba yuk cek market, kita lakukan wawancara ataupun yang semisal. Oh, ternyata apa yang kita pahami itu match dengan yang kita observe. Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi problem statement itu kita bikin problem statement atau point of view kita. Point of view kita melihat bahwasanya banyak orang itu memiliki knowledge ataupun butuh entertainment. Mereka itu sebenarnya ingin bikin suatu konten. Tetapi untuk menjadi suatu konten kreator atau bikin konten, mereka tuh terhalang dengan berbagai masalah-masalah seperti alat, susahnya mengedit, dan lain-lain yang semisalnya itu. Nah, inilah yang akan nanti kita pecahkan dengan solution yang di kanan itu. Sudah tergambarkan bagaimana diagnosa yang akurat untuk masalah problem space itu. Selesai daripada problem space, barulah kita mulai ke solution space. Yang tahapan pertama dulu masalah ideation. Oh, apa kalau gitu ide-idemu, kreativitasmu untuk memecahkan masalah-masalah itu? Oh, sekarang gimana kalau hanya cukup dengan menggunakan HP saja, kita sudah bisa bikin konten. Dan nanti kita masukkan juga fitur-fitur untuk mengeditnya yang intuitif, yang orang awam pun bisa mudah menggunakannya. Wah, ide bagus itu. Dan tidak hanya itu, untuk nanti menarik banyak orang yang melihat, kita bikin FYP, for your page. Jadi, based on interest, bukan based on social network kita, teman kita atau apa enggak. Kita bahas interest saja. Wah, bagus itu. Dan nggak perlu panjang-panjang. Cukup 15 detik, 1 menit, ataupun maksimal 3 menit. Dah cukup, orang bisa bikin konten. Wah, mantap itu. Mari kita bikin. Selesai daripada ideation itu, barulah kita masuk ke fase prototype. Kita create yang sebenarnya sesuai dengan aplikasi yang kita idekan itu. Kemudian kita tes, dan kalau sudah, maka akan kita iterasi-iterasi lagi agar MVP, minimum viable product, dan akan kita luncurkan. Nah, tapi sayang, kayaknya VT kita nggak cukup nih. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya di part 4 daripada chapter 7 ini. Jangan kemana-mana, I'll be back.